Halo semua, berjumpa lagi di Dude Talks, talk show inspiratif, memberi wawasan, edukasi, dan eksplorasi ilmu secara menyenangkan bersama Duta WJ. Saya Hanis Seno, dan sekarang kita sedang berada di lokasi syuting TEDx UNJ. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa itu TEDx UNJ, stay tune terus and let's check it out. Halo teman-teman semua, saat ini kita sudah bersama kehadiran dengan orang yang berada di belakang dari TEDx UNJ. Kita sudah kedatangan Kak Rachel yang merupakan founder dari TEDx UNJ. Nah, apa kabar sebelumnya Kak Rachel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya kita akan mengulik nih sedikit mungkin motivasi soal bagaimana TEDx ini berdiri, kemudian apa yang mendasari dari TEDx ini sendiri, kenapa harus ada di UNJ. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Kak Rachel. Sebenarnya kan kita udah tahu ya soal TEDx ya. Di YouTube udah banyak banget soal TEDx, dan yang saya menjadi penasaran adalah sebenarnya konsep dari TEDx UNJ ini apakah sama dengan TEDx yang ada di YouTube atau bagaimana sih? Oke. Jadi pertama TEDx itu kan X-nya artinya itu independently organized. Iya, jadi setiap TEDx, setiap organisasi TEDx yang ada itu harus memiliki warnanya sendiri. Itulah kenapa tema pertama kita manifesting berkala hari ini. Oh, jadi karena harus ada warna sendiri, akhirnya itu menjadi temanya. Menjadi tema utama kita. Tapi apakah itu akan menjadi tema utama yang hanya untuk pertama kali ini atau nanti akan berubah-ubah? Pasti akan berubah-ubah. Setiap tahun berubah. Oke. Nah, kalau untuk TEDx UNJ ini sendiri, sebenarnya Kak Rachel kenapa sih bisa termotivasi gitu untuk membuat TEDx UNJ gitu ya? Karena kan TEDx yang kita tahu ini ada TEDx Indonesia, ada TEDx Jakarta, itu kan besar-besar. Kenapa Kak Rachel merasa UNJ juga perlu nih ada TEDx sendiri gitu untuk UNJ? Gimana? Oke. Jadi pertama gue itu komstim dari TEDx Jakarta. Oke, jadi udah ada backstory soal TEDx-nya gitu? Iya, udah ada. Waktu itu pertama kali gue nonton TEDx tuh judulnya kalau nggak salah The Power of Letting Go. Oke. Di situ gue lagi mengalami depresi berat karena suka sama orang yang toksik. Lalu kemudian gue merasa TEDx tuh memiliki power untuk mengubah hidup seseorang. Akhirnya gue join TEDx Jakarta. Gue lihat adik kelas gue di SMA dulu bikin TEDx Undip. TEDx Undip? Iya betul. Nah di situ gue mikir kenapa TEDx UNJ nggak diadakan aja sekalian? Kenapa emangnya anak UNJ nggak bisa punya TEDx-nya sendiri? Akhirnya gue menghubungi Pak Shandi, kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita dinaungi sama UNJ Entrepreneur Club sampai saat ini. Sampai saat ini? Iya. Nah itu kan tadi berarti dari suatu kejadian yang toxic relationship ternyata kita disalurkan terhadap sesuatu yang luar biasa. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah tahu awal mulanya kenapa TEDx ini UNJ ini berdiri. Nah, kira-kira ke depannya nih sebenarnya arahnya itu mau kemana, atau perubahan apa yang mau dibawa untuk UNJ melalui TEDx UNJ? Oke. Kalau ditanya perubahan sih, I'm not into something grand and something big. Gue bukan orang yang harus melakukan sesuatu yang besar terus-terusan, harus bikin sesuatu yang besar terus-terusan. Tapi mungkin bagi beberapa orang TEDx ini besar, mungkin bagi beberapa orang TEDx ini sebuah acara yang grand mungkin ya. Tapi menurut saya pribadi,
TEDx UNJ itu adalah sesuatu yang dimiliki sama UNJ. Siapapun boleh datang, tapi di sini adalah tempat untuk pulang bagi orang-orang di UNJ yang mau menyuarakan pendapat mereka atau ideas word spreading-nya mereka. Jadi kalau bisa TEDx UNJ itu menjadi sebuah rumah bagi alumni, bagi dosen, bagi mahasiswa, siapapun yang butuh lapak, siapapun yang butuh ruang untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menyebarkan ide luar biasa, atau mereka punya penemuan ilmiah, mungkin itu juga bisa dibawa di UNJ. Atau mereka punya karya seni yang baru, mereka punya interpretasi seninya sendiri, itu bisa dibawakan juga di TEDx UNJ. Jadi yang saya harapkan dari TEDx UNJ ke depannya selalu menjadi rumah buat siapapun yang mau pulang ke UNJ dan berkarya untuk kampusnya sendiri. Menjadi rumah dan berkarya untuk kampusnya sendiri. Luar biasa banget nih. Nah mungkin teman-teman itu aja dulu untuk pertanyaan terhadap Kak Rachel ya, founder dari UNJ. Nanti selanjutnya kita akan kedatangan lagi, kita akan mewawancarai lagi pembicara berikutnya. Siapa dia? Kita lihat. Nah sekarang kita sudah bersama dengan Kak David yang merupakan bagian dari TEDx UNJ ya, bukan panitia dari TEDx UNJ. Nah mungkin langsung aja nih, perkenalan Kak David ini di TEDx UNJ sebagai apa nih Kak? Oke, saya sendiri terlibat sebagai eksekutif produser di TEDx UNJ dan sebagai apa nih TEDx UNJ? Ya, sebagai eksekutif produser. Itu kerjanya biasanya apa ya Pak di TEDx? Sebenarnya secara umum mengawasi semua masing-masing peran di TEDx UNJ sendiri agar terlaksana ya, termasuk dalam hal-hal yang sifatnya administratif dan secara umum mengawasi agar semua fungsi di TEDx UNJ itu berjalan kayak gitu. Oh jadi lebih ke pengawasnya dong ya. Nah sebenarnya kenapa nih sebelumnya Kak David ini mau loh untuk jadi bagian dari panitia TEDx UNJ, terus mengawasi teman-teman panitia dalam pekerjaannya gitu. Itu kan bukan hal yang gampang ya. Tapi Kak David mau untuk merelakan waktunya itu motivasinya apa? Sebenarnya dengan nama TEDx sendiri yang kebetulan saya juga punya TEDx, sebuah pengalaman yang menyenangkan ya, yang bisa ternyata ada TEDx di UNJ bisa diinisiasi gitu, dan mengingat dengan nama TEDx sendiri dan juga untungnya adalah teman-teman sangat suportif, kayak sangat seru sekali ya, terlibat di satu kegiatan yang pertama ini kan komunitas global ya, jadi lebih ke pengalaman dan juga networking akhirnya yang begini, karena terafiliasi dengan banyak jurusan, banyak fakultas di kegiatan ini. Nah, ini kan memang baru pertama kali ya, mungkin ini untuk syuting pertama dari TEDx sendiri. Tapi dari Kak David sendiri, tantangannya selama menjadi panitia dan mendapatkan tugas seperti itu apa nih sampai dengan sekarang? Tentu dengan kondisi sekarang, apalagi pandemi, komunikasi jadi hal yang jadi challenge tersendiri karena hampir sebagian besar kegiatan ini online, termasuk pada saat persiapan. Jadi lebih banyak tantangan dalam komunikasinya sih, karena komunikasi untuk dengan panitia itu ya dalam pembuatannya. Tapi apakah itu memang sangat sulit kalau dibandingkan dengan offline gitu? Yes and no. Sebenarnya lebih fleksibel iya, karena kita nggak perlu bertemu langsung, kita cukup setting up Zoom dan meeting berlangsung gitu. Tapi ada beberapa experience yang tentunya harus dipotong ya, karena seperti halnya misalkan kita nggak bertemu dengan audiens langsung, dan itu yang agak disayangkan sebetulnya. Tapi overall sebetulnya ada benefit dan juga ada challenge tadi ya, soal kita nggak bertemu langsung dengan audiens dan komunikasi juga lebih terbatas, tapi di saat yang sama lebih fleksibel juga gitu. Ya mungkin feel-nya atau tujuannya yang penting tersampaikan gitu ya. Nah sebelum ini saya juga mau nanya, untuk panitia TEDx ini sendiri sebenarnya masih mahasiswa UNJ atau ada dari alumni juga boleh jadi panitia? Idenya kita membuka untuk semua kalangan UNJ, termasuk alumni. Baik, betul. Tapi yang saat ini bergabung adalah mostly adalah mahasiswa dari berbagai fakultas di UNJ. Tapi ini juga terbuka untuk teman-teman yang sudah lulus dari UNJ dan misalnya mau bergabung sebagai orang yang menginisiat kegiatan di TEDx UNJ, itu juga kita sangat terbuka banget ya untuk alumni yang memang mungkin mau ikut memajukan juga ya TEDx UNJ ini dulu. Nah Kak, saya juga mengetahui nih kalau kakak ini adalah ketua dari UNJ Entrepreneur Club ya. Nah ini berarti dengan TEDx UNJ ini hubungannya apakah antara
UNJ terkait? Sebenarnya ini sebuah opportunity yang juga kita lihat di Enterprise. Salah satu teman kita, Rachel, dia datang dengan membawa lisensi dari TEDx UNJ sendiri, dan tentu untuk menginisiat event sebesar ini nggak bisa sendiri. Akhirnya kita bergabung, tim dari Rachel sendiri bergabung dengan Enterprise, dan berhubung di Enterprise sendiri kita menjunjung ideas banget, karena semua karya menurut kami termasuk karya di kewirausahaan itu bermulanya dari ide, dan TEDx ini semacam kolam untuk mereka yang udah punya ide, ada loh tempatnya buat nanti mereka spreading the ideas gitu, dan dengan kesamaan value yang dibawa, kenapa kita nggak kolaborasiin gitu, dan akhirnya terbentuklah TEDx UNJ. Tapi asalnya dari ide dari Entrepreneur Club itu sendiri gitu ya, untuk anggota yang disalurkan jadi TEDx UNJ. Nah, ini kan udah kerjasama berarti ya antara Entrepreneur Club dengan TEDx UNJ. Kalau untuk kedepannya harapannya apa sih dalam kerjasama ini, baik dari Entrepreneur Club maupun dari TEDx UNJ-nya? Yang menarik adalah dari TEDx sendiri kita tahu bahwa anak-anak UNJ yang sudah mungkin punya karya, dia punya ruang untuk menyuarakan karyanya. Itu satu hal. Nah, kita sebagai entrepreneur kan sebagai aktivator yang mereka yang punya ide, kita incubate, kita bantu mereka untuk dalam konteks kewirausahaan, dan dengan adanya TEDx sendiri, ini kan bisa jadi showcase ya, tempat mereka untuk nih gue punya ide, gue punya gagasan, gue bisa menyampaikan ke orang-orang, dan itu salah satu journey yang mau dibangun sebetulnya, sehingga mereka yang punya karya khusus di bidang kewirausahaan bisa menunjukkan bahwa gagasan yang mereka punya itu bisa disebarluaskan lah gitu. Itu idenya, karena seperti yang saya bilang tadi, gagasan yang dibawa baik TEDx maupun Entrepreneur sendiri kan berangkat dari kita percaya sama ideas gitu. Sehingga dengan punya dua ruang ini saling melengkapi ini sebenarnya. Jadi yang penting kita untuk sharing brilliant idea gitu ya di TEDx UNJ. Nah, mungkin itu aja nih untuk pertanyaan lebih kepada panitia ya daripada TEDx UNJ ini sendiri. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Pak David, dan setelah ini masih ada lagi, kita akan kedatangan lagi dan mewawancarai lagi. Salah satunya adalah pembicara dan speaker dari TEDx UNJ. Siapa dia? Check it out. Oke, baik, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu narasumber dari TEDx UNJ. Bukan narasumber, speaker ya, lebih ke speaker dari TEDx UNJ. Kita sudah kedatangan Kak Israel Yudhistira. Selamat datang Kak. Iya. Kemudian apa kabar nih sebelumnya hari ini? Baik. Aku panggilnya Kak Izzy aja Kak. Iya. Biar lebih dekat gitu ya. Nah, sebelumnya nih Kak, kalau aku tahu itu, yang aku tahu itu soal kakak ini kan kakak konten kreator juga kan ya, punya akun YouTube juga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kenapa sih kakak mau men-share ini, kakak mau mengekspresikan, mau menjadi speaker khususnya di TEDx UNJ ini loh Pak, di UNJ? Itu kenapa? Kalau menurut gue ya, ketika gue dikasih kesempatan untuk sharing idea gitu, dimanapun itu, gue rasa itu selalu jadi kesempatan yang bagus ya kan, karena emang misalnya pun gue mau sebanyak-banyaknya atau sesering-seringnya bikin occasion kayak gini, tapi kan emang nggak selalu bisa nih gitu, emang namanya juga lagi ini kan, jadi juga banyak pilih, walaupun banyak yang online juga, emang hampir semua juga online, cuman kan dari segi waktu itu kan contoh juga semuanya. Dan honestly, ketika gue ditawarin juga, gue mau banget gitu. Plus juga dengan kolaborasi sama TEDx, gue rasa ini kan potensi untuk ID-nya nge-reach audiens yang lebih luas dan sebenarnya lebih besar ya gitu. Jadi ya menurut gue kesempatan yang bagus aja sih. Dan check every opportunities ya, betul-betul. Tadi kita udah lihat, maksudnya kakak udah kasih tahu kenapa mau jadi speaker di sini gitu ya. Tapi mungkin kalau yang kita tahu untuk materi-materi yang
ditampilkan oleh speaker ini TEDx yang biasanya entah itu adalah suatu penemuan yang baru atau dia sesuatu yang kita sudah tahu tapi kurang aware, kayak misalkan mental health gitu. Kita udah tahu nih banyak orang sekarang udah banyak yang literasi soal mental health tapi kurang aware gitu dengan mental health. Kemudian speaker di sini mencoba untuk mengemphasize hal tersebut. Nah kalau untuk kakak sendiri nih untuk jadi speaker TEDx UNJ ini apa sih yang mau dibawa itu lebih ke arah mana? Karena gue sendiri latar belakangnya bisa dibilang jadi artis ya, kalau kata beberapa orang. Gue sendiri juga bingung atau nggak pengen juga ngeliatin itu sendiri, tapi justru dari starting point itu, dari orang udah ada gambaran tentang gue ini ngapain, gue biasanya karya yang dihasilkan, iya kan kayak gitu. Jadi berangkat dari situ aja, terus gue kembangin dan gimana ya, karena proses kreatif gue sendiri sebagai seniman digital gitu, itu kan sifatnya kosong banget ya. Dalam artian nggak mungkin bukan kayak hasil penemuan yang sangat sebenarnya gitu. Dan juga gue rasa emang nggak ada benernya, nggak ada salahnya kayak there's no right or wrong answers. Jadi udah dari situ gue coba gali pengalaman yang gue udah punya, gue kurasi, gue sortir, kira-kira di presentnya gimana yang baik dan yang paling oke juga untuk acara ini. Oh, jadi itu baik. Nah kemudian Kak, dari yang kakak sendiri nih, karena kan kita tahunya itu sumber-sumber dari speaker ini bisa dari berbagai macam hal ya, ada yang dari personal experience, ada yang memang mereka melakukan research tersebut, kemudian mereka ingin mempublikasikannya salah satunya lewat TEDx. Nah kalau kakak sendiri, materi yang kakak bawakan ini sebenarnya inspirasinya dari mana? Tadi sih kalau inspirasi apa ya? Cara bekerja dan cara berpikir ketika gue bekerja itu kan personal experience, tapi juga di waktu yang bersamaan personal experience itu kan datangnya dari luar diri gue gitu, dari sebenarnya faktor eksternal, sensasi-sensasi dan hal-hal yang gue terima dan gue rasakan itu masuk ke diri gue, diproses dan akhirnya dikeluarkan jadi produk yang baru. Dan produk gue inspirasi untuk TEDx UNJ ini dan apa yang gue bicarakan itu juga datangnya dari perspektif gue secara personal, gitu sih. Nah kalau misalkan saran nih yang dari kakak untuk teman-teman yang nonton nih, kira-kira sebenarnya kalau untuk materi yang disampaikan ketika jadi speaker TEDx, kira-kira selain dari personal experience itu dari mana sih? Ini yang kita nggak aware, ternyata itu bisa jadi bahan untuk kita share loh gitu. Materi yang mungkin orang nggak aware. Oke. Kalau gue sendiri belakangan baru sadar juga kalau ternyata kayaknya kalau dibandingkan secara relatif ke masyarakat publik, ke general publik, kayaknya gue spend banget sebenarnya waktu di internet. Jadi kayak bisa dibilang kayak gue bangun, gue udah langsung online, sebelum gue tidur kalau akhirnya yang gue lakukan mungkin gue telepon gitu. Dan itu kayak kalau gue boleh hitung dalam sehari mungkin gue spend 16-18 jam gitu. Jadi gue rasa internet ini bisa dibilang virtually unlimited resource. Gue nggak bilang ini completely unlimited, tapi dengan dibandingin sama umur hidup manusia dan kemampuan menyerap informasi, ini practically sumber informasi yang unlimited gitu kan. Terutama sih kalau gue sebenarnya karena suka observe interaksi orang sama lain, buat gue yang media yang paling enak untuk nyerap itu semua itu sebenarnya kalau gue di Twitter gitu. Karena orang-orang dari latar belakang yang beda, orang-orang dari lokasi geografis yang beda di dunia gitu, dan mereka semua punya pengalaman yang unik juga. Jadi gue rasa bisa start dari situ.
Nah mungkin ada pesan gak nih dari kakak untuk teman-teman yang nonton untuk biar nggak takut gitu untuk speak out. Maksudnya TEDx UNJ ini mereka tahunya mungkin TEDx keluar itu kan udah keren-keren gitu pembicaranya, tapi kalau kita nggak pernah memulai kan kita juga nggak akan bisa berkembang gitu. Mungkin pesan kakak buat teman-teman yang nonton ini apa? Kalau menurut gue mungkin ngomong berbicara di depan publik itu kan memang bisa dibilang tantangan yang lumayan serius, apalagi kalau pertama kali ya kan. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau nggak pernah dilakuin kapan mulainya kan. Gue sendiri juga bingung sih, karena gue rasanya gue nggak pernah cukup bagus untuk berbicara di depan umum gitu kan. Tapi yang gue ngeh adalah ketika gue ada ide atau buah pikiran itu, mau jelek, mau bagus, mau panjang, mau pendek, itu semua selalu baca di Windows. Gue selalu ngasipin semua istilahnya apa ya, ilmu atau apa namanya? Sebenarnya lebih kayak, maaf ya, kalau kata orang brain fast gitu loh, kayak apa, sudah tidak kepikiran apa gitu. Itu semuanya gue jadi gue udah arsipnya gitu, dan dari situ nanti malah gue kalau proses gue sendiri akhirnya bisa disatuin jadi sebuah tulisan atau ide yang lebih jadikan lebih besar. Emang nggak mesti di share ke semua orang langsung semuanya, atau nggak mesti, tapi menurut gue latihan itu baik. Iya, at least kita udah bikin mencoba untuk membuat buat diri sendiri aja dulu. Oke, baik. Nah itu aja sih mungkin untuk perbincangan kita dengan Kak Izzy. Terima kasih banyak Kak Izzy, dan Kak Izzy adalah salah satu speaker di TEDx UNJ. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran nih, tadi kita udah ngobrol langsung dengan Kak Izzy, tapi penasaran Kak Izzy sebenarnya ngasih pencerahan apa sih, speaking apa sih di TEDx UNJ? Nah teman-teman boleh langsung nonton aja, pantengin terus TEDx UNJ di Instagramnya @xunj. Kalau itu terima kasih sekali lagi Kak Izzy. Kita akan lanjut ke pembicaraan terakhir selanjutnya, siapa dia? Kita lihat nanti. Nah, teman-teman semua, kita sudah bersama dengan Pak Sandi yang merupakan salah satu dari staf pengembang Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini kita akan meminta pendapat Pak Sandi sebagai perwakilan dari UNJ nih, tanggapannya terhadap TEDx UNJ. Nah, langsung aja nih, Pak Sandi gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik, alhamdulillah. Pak Sandi ini merupakan speaker juga ya di TEDx UNJ? Kebetulan jadi salah satu speaker juga. Kebetulan Pak Sandi adalah salah satu speaker. Nah, Pak Sandi nih, kalau misalkan saya melihatnya Pak Sandi untuk dari ranah UNJ-nya nih ya, Pak. Dengan ini kan TEDx UNJ ini masih baru ya. Kalau kampus sendiri melihat TEDx UNJ ini seperti apa Pak? Apakah posisinya mendukung atau seperti apa? Oke, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Duta yang udah mengundang dan melihat acara ini bagus untuk dipublikasikan gitu. Sangat didukung sekali oleh kampus. Kenapa? Satu hal sebenarnya, internasionalisasi. Internasionalisasi di mana TED sendiri itu adalah wadah internasional, kemudian mereka membuat line bisnis barunya TEDx, yaitu kolaborasi dengan siapapun, sehingga bisa mencakup negara, kota, bahkan sampai skup seperti universitas. Kita nggak mau kehilangan momen di sana. Ketika sudah ada beberapa kampus di Jakarta yang sudah ikut, kenapa kita enggak? Gitu. UNJ tidak menengah atau ke bawah seperti apa, kita juga harus bisa catch up dengan universitas. Makanya Universitas Negeri Jakarta sangat mendukung untuk program TEDx UNJ ini. Sangat mendukung ya dengan program TEDx UNJ. Nah Pak, ini mungkin masih baru ya TEDx UNJ ini, tapi kalau dari kampus sendiri dukungan seperti apa yang sudah atau mungkin nanti rencananya akan diberikan kepada TEDx UNJ ke depannya? Oke, dukungannya itu seperti biasa, dana, kemudian tempat bagaimana kita akan menyelenggarakan hal tersebut, koneksi dengan para alumni, dan segala macam publikasi, sehingga kita bisa melihat tidak hanya sivitas UNJ aja yang tahu kalau lulusan-lulusannya itu sangat berkompeten, tapi masyarakat juga perlu tahu. Kalau ini berarti mempunyainya untuk seluruh masyarakat gitu. Betul. Contoh, kita mempunyai salah satu lulusan kita, Izzy, di mana karya-karyanya sudah terkenal di mana-mana gitu. Terus kemudian kemarin ada salah satu wakil dari Papua, di mana bisa bercerita
senangnya bisa berkuliah di Jakarta dan bisa membangun kesetaraan gitu antara seluruh Indonesia. Oke, nah itu mungkin salah satu bentuk dukungan ya dari Universitas Negeri Jakarta untuk TEDx UNJ. Nah, kalau yang diharapkan nih Pak dari TEDx UNJ ke depannya untuk UNJ-nya nih secara instansi apa Pak? Oke, sekarang yang kita sedang bangun, terutama di Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni, itu hubungan yang makin erat antara sivitas UNJ dengan para alumni. TEDx UNJ diharapkan menjadi ranah untuk kita, untuk para alumni bisa menyampaikan aspirasi mereka, bisa menyampaikan segala macam cerita, experience mereka kepada para mahasiswa, agar tahu, oh ternyata kita di UNJ itu bisa juga hebat seperti mereka, bisa hebat juga seperti orang-orang lain, gitu, dan bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak kalah hebatnya seperti public figure yang ada. Sehingga itu yang kita mau. Jadi ini adalah langkah pertama yang mudah-mudahan menjadi langkah-langkah besar berikutnya untuk setiap kegiatan UNJ, terutama di TEDx UNJ. Oke, jadi ini mungkin bukan merupakan sesuatu bagian di akhir, tapi ini awalan untuk sesuatu yang lebih besar ya. Awal, betul. Awal kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat, ya bukan yang hanya ini pertama ya, tapi lebih memperlihatkan kepada masyarakat lagi bahwa UNJ itu mampu, gitu, mampu memberikan kontribusi yang bagus kepada masyarakat, apalagi internasionalisasi sekarang. Oke, baik. Nah itu tadi tujuannya adalah internasionalisasi ya Pak ya. Betul. Dan dapat bersaing dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Sandi sudah bersama kami, sudah menjadi perwakilan UNJ untuk memberikan pendapatnya terhadap TEDx UNJ. Nah, teman-teman, sekianlah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pembicara kita yang pertama, mulai dari ketua daripada TEDx UNJ itu sendiri, kemudian kita juga berbincang dengan speaker dari TEDx UNJ, dan terakhir adalah salah satu perwakilan dari UNJ dan juga salah satu speaker di TEDx UNJ. Kalau gitu sekian dari saya, Hadi Seno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.